Lah, durennya duren Kasembon, Pak Dokter. Oh, Duren Kasembon, cuma kan masuknya Kabupaten Malang. oh gitu ya. Wah, mantap itu Pak Dokter. Mantap ya Ustaz ya. Kalau Pak jenengan mau datang, ahlan wa sahlan. Kita tunggu di sini. Insya Allah nanti kalau pandemi sudah berlalu. Amin ya rabbal alamin. Amin amin. Kita mulai Ustaz. Baik Pak Dokter, silakan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ya, alhamdulillah Rifki Ja'far Talib saat ini telah bergabung bersama kita yang beliau akan menyampaikan kajian yang menurut saya ini penting ini ya. Sebab-sebab gagal beramal gitu ya. Gagal dari diri sendiri atau dari karena sebab-sebab lain dan bagaimana akibatnya dan bagaimana pencegahannya atau mengatasinya. Ya, kita awali dengan basmalah Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya persilakan Ustadz Rifki Ja'far Talib untuk memulai kajiannya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa taufiqan amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Muslim Doctor Indonesia, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati oleh Allah dan senantiasa diberikan curahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah dan terus kita berterima kasih kepada Allah, terus kita memuji Allah, terus kita bersyukur kepadanya atas setiap limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Baik nikmat yang kita rasakan secara zahir, nampak dengan panca indera, maupun nikmat yang kita rasakan di dalam batin. Maka kita meyakini satu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Apapun nikmat yang saat ini engkau rasakan, maka yakini bahwasannya nikmat itu datangnya dari Allah. Maka apabila kita mengetahui setiap kemampuan yang kita miliki, kesehatan yang kita rasakan, kesempatan yang kita manfaatkan saat ini, semuanya adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita, maka menjadi pantas
Apabila kemudian kita bersyukur kepada Allah dengan memperkuat ibadah, dengan memperbanyak beribadah, dengan serius di dalam ibadah kita kepada Allah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan banyak melakukan salat tahajud. Maka dengan itu apabila syukur kita benar, maka insya Allah syukur yang benar akan mengantarkan kita mendapatkan kematian yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini, di sore hari ini kita akan berbicara tentang sebab-sebab gagal beramal. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dr. Rudi tadi, ada sebab itu entah dari diri kita atau sebab dari orang lain, internal maupun eksternal. Yang intinya semua itu menjadikan kita tidak mampu melakukan amal, yang menjadikan kita gagal dalam beribadah. Kalaupun ternyata kita sudah beribadah, maka ibadah itu tidak akan sempurna atau mungkin menjadi ibadah yang mardudah. Apa itu mardudah? Ibadah yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditolak. Nah, yang pertama kita harus mengerti bahwasannya agama Islam ini adalah agama amal. Agama Islam adalah agama amal. Sebagaimana An-Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beliau naik ke suatu bukit di kota Makkah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan dengan suara yang sangat lantang, "Ya Bani Hashim, ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Kilab." Sampai terakhir yang dipanggil siapa? Ya Fatimah bintu Muhammad. Apa yang Rasul sampaikan kepada mereka? Ankidhu anfusakum minan nar, fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Selamatkan diri kalian dari api neraka, karena aku tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk menyelamatkan kalian kelak di hari kiamat. Nah, maka artinya dari hadis yang pertama ini kita mengetahui bahwasannya nasib kita tidak ditentukan oleh nasab. Nasib kita tidak ditentukan oleh kedudukan di dunia. Nasib kita tidak ditentukan di mana kita tinggal. Bahkan nasib kita bukan pula ditentukan oleh kekuatan intelektual kita. Tapi nasib kita adalah benar-benar yang kita ikhtiarkan di dalam amal perbuatan. Itulah kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kemudian mereka sendiri yang mengikhtiarkan perubahan. Nah, ini ada satu yang kita perlu dalami dengan baik dalam ayat ini. Aslinya penafsiran ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Ini artinya Allah tidak akan merubah kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang sampai orang tersebut yang menjadikan nikmat itu layak untuk pergi. Itu arti awalnya. Sebagaimana seorang anak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap bayi yang lahir, dia lahir dalam keadaan fitrah, yaitu agama Islam. Nikmat yang Allah berikan kepada bayi ini adalah nikmat Islam.
Dan Allah tidak akan merubah nikmat Islam itu. Allah tidak akan mencabut nikmat Islam ini sampai mereka sendiri yang mencabutnya. Fa'abawahu, maka kedua orang tua bayi inilah yuhawwidanihi, yang menjadikan bayinya Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan bayinya menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan bayinya menjadi orang Majusi. Artinya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tidak akan pernah Allah cabut sampai kemudian kita sendiri yang menjadikan nikmat itu pantas dicabut. Nah, artinya ada amal di situ. Nah, apabila kita mengartikan ayat ini secara umum, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Pelajaran dari ayat itu adalah dengan keumuman lafadznya, bukan dengan kekhususan asbabun nuzulnya. Berarti ketika ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ini ketika arti awalnya Allah tidak akan merubah kenikmatan sampai orangnya yang merubah kenikmatan itu, tapi bisa pula kita artikan Allah tidak akan merubah nasib kita kecuali kita sendiri yang mengikhtiarkannya. Di dalam hadis yang lain, An-Nabi SAW membangunkan keluarganya untuk sholat tahajud. Jadi yang kita sampaikan sekarang, orang-orang utama dulu, yang kalau kita pikirkan seharusnya mereka bisa selamat tanpa amal. Tapi ternyata An-Nabi SAW memanggil kerabat dekatnya. Rasul bilang, aku tidak mampu menyelamatkan kalian di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah membangunkan kerabat-kerabat dekatnya, istrinya, anak-anaknya, kerabatnya untuk sholat tahajud. Rasul mengatakan, bangunlah kalian semua, sholat tahajudlah kalian semua. Karena apa? Selamatkan diri kalian dari api neraka, karena aku tidak mampu menyelamatkan kalian kelak di hadapan Allah. Nah, maka dari beberapa hadis ini kita mengerti, ternyata memang agama kita dibangun dari amalan kita. Termasuk salah satu di antara buktinya, as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad din. Barang siapa yang mendirikannya maka dia telah mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamad din. Dan barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah menghancurkan agama. Apa arti orang yang sholat mendirikan agama, orang yang meninggalkannya menghancurkan agama? Bukan agama Islam yang bakal hancur ketika Anda meninggalkan sholat, bukan. Tapi agama yang Anda bangun di dalam diri Anda itu seketika runtuh ketika Anda meninggalkan sholat. Berarti untuk membangun agama di dalam diri kita, kita harus melakukan sholat. Itu amalan. Termasuk di dalam ayat Al-Quran, di dalam surah Al-Kahfi. Surat apa? Al-Kahfi. Pada ayat yang terakhir, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَمَنْ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah, dalam artian perjumpaan dengan Allah dalam keadaan kita diridhoi oleh Allah. Allah sayang kepada kita, Allah ridho kepada kita, Allah senang dengan perjumpaan dengan kita. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa di antara kalian yang mengharapkan perjumpaan yang menyenangkan dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua di antara kita mendapatkannya. Apa syaratnya? Falya'mal 'amalan salihah, maka hendaknya dia beramal dengan amal saleh. Falya'mal 'amalan salihah, harus kita mengikhtiarkan diri supaya kita bisa beramal. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah sampai ia menyekutukan Allah, melakukan perbuatan syirik terhadap Allah
dengan syirik sekecil apapun jangan. Kepada siapapun engkau persembahkan ibadahmu jangan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jelas dalam ayat ini di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita barang siapa yang menginginkan perjumpaan yang baik dengan Allah ketika ia meninggal dunia, maka hendaknya dia melakukan falyamal amalan salihah. Hendaknya dia melakukan amal saleh. Itulah kenapa dalam Al-Quran pula senantiasa dikaitkan antara iman dan amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu. Kan begitu, wahai orang-orang yang beriman. Baliknya apa? Mesti amal. Wahai orang-orang yang beriman, mesti belakangnya amal. Innalladzina amanu wa amilus salihati. Orang-orang yang beriman, kemudian mereka melakukan amal salih. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang yang taba, bertaubat, wa amana, memperbaiki imannya, wa amila amalan salihah, setelah itu dia melakukan amal salih. Dan masih banyak sekali ayat-ayat maupun hadis yang berbicara tentang bahwa agama Islam ini adalah agama yang dibangun di atas amal. Nah sekarang ketika kita mengerti bahwasannya keberuntungan kita kelak di yaumil qiyamah itu dibangun dengan amal yang saat ini kita lakukan, tapi kita perlu hati-hati hadirin. Kenapa? Banyak perkara-perkara yang menjadikan kita gagal beramal. Sementara satu kesempatan amal yang kita tinggalkan dan kita gagal memanfaatkan kesempatan itu, maka kesempatan ini tidak mungkin terulang sampai kiamat. Saya ulang. Maka hati-hatinya apa? Satu kesempatan kita untuk beramal, apabila kesempatan itu kita lewatkan, maka kesempatan ini tidak akan pernah kembali sampai hari kiamat. Kesempatan sholat duha tadi pagi, apabila Anda telah meninggalkannya, sudah tidak akan pernah ketemu sholat duha untuk tanggal 6 di bulan Rabiul Tsani. Tidak akan ketemu. Kemampuan sholat tahajud kemarin malam, apabila telah Anda tinggalkan, maka kesempatan itu tidak akan terulang sampai hari kiamat. Dan ingat, apabila waktu tidak kita makmurkan dengan kebaikan, maka waktu itu akan dimakmurkan oleh setan untuk menghindarkan kita dari ridhonya Allah. Nah jadi apabila terlewat dari kita satu amal kebaikan, kesempatan yang kita lewatkan, maka itu tidak akan kembali. Berarti kita perlu tahu apa sih sebab-sebab yang kemudian menjadikan kita gagal beramal. Nah sekarang kita masuk yang pertama. Apa sebab yang pertama yang menjadikan kemudian kita ini gagal dalam beramal? Nomor satu, para ulama rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'atan, poin yang pertama itu karena tidak memiliki ilmu. Itulah kenapa ayat pertama turun yang menjadikan deklarasinya An-Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Apa ayat pertamanya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Semuanya tentang ilmu, mengenal Allah. Allah mengajarkan kepada manusia apa yang sebelumnya tidak ia ketahui. Maka tanpa ilmu dia tidak akan mampu beramal. Itulah kenapa, karena rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada kita, sampai kemudian menuntut ilmu itu menjadi perkara yang hukumnya wajib. Jadi menuntut ilmu merupakan perkara yang hukumnya wajib. Kenapa menuntut ilmu hukumnya wajib? Karena Allah ciptakan kita untuk ibadah.
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka ibadah. Dalam keadaan kita tidak akan mampu ibadah tanpa ilmu. Maka ilmu yang kita cari ini mengantarkan kita untuk tidak sampai gagal beramal. Contoh, hadirin sekalian tentu tahu kisah pembunuhan Habil oleh Qabil. Setelah Habil dibunuh, maka si kakak, si Qabil itu merasa, bagaimana aku menyimpan jenazah dari saudaraku yang terbunuh ini. Maka ia tidak mampu, dia tidak bisa. Bagaimana caranya? Dibakarkah? Dihanyutkankah? Dibiarkan begitu sajakah? Atau dimakankan kepada binatang buaskah? Dia tidak punya ilmu, akhirnya dia tidak mampu beramal. Tapi subhanallah, Allah kirimkan seekor burung. Yang burung itu mengajarkan ilmu kepada Qabil untuk menggali tanah, memasukkan jenazah dari temannya burung tersebut, kemudian oleh burung itu ditutup. Akhirnya apa? Karena dia punya ilmu, akhirnya dia bisa melakukannya. Nah, maka sebab orang gagal beramal yang pertama ketika ia tidak memiliki ilmu. Contoh lagi yang lain. Dari air yang kita minum, sama-sama air satu cangkir. Untuk orang yang tidak punya ilmu, sekedar minum, menghilangkan dahaga, wa khalas, dan selesai. Cangkir air bersih, air putih, air sehat, untuk menghilangkan dahaga, dan selesai. Tapi untuk orang beriman, ini segelas cangkir air, jika kita memiliki apa? Ilmu. Nah, berarti orang itu gagal beramal. Yang pertama, apabila kemudian dia tidak memiliki ilmu. Terus bagaimana mungkin dia akan melakukan suatu amalan dalam keadaan dia tidak punya ilmunya? Kan tidak mungkin. Tidak mungkin orang berhenti di lampu merah kalau dia tidak mengerti arti dari isyarat lampu merah itu berhenti. Tidak mungkin dia akan berjalan apabila dia tidak mengerti isyarat lampu hijau itu untuk kembali berjalan. Nah, maka poin pertama yang kita harus betul-betul berhati-hati, banyak di antara manusia gagal beramal itu karena dia tidak punya ilmu. Berarti agar kita tidak gagal beramal, ayo bismillah bekali diri dengan ilmu. Yang kedua, sebagian di antara para ulama mengatakan, apa sebab yang menjadikan manusia itu gagal beramal? Yang kedua adalah ketika manusia itu salah di dalam niat. Salah di dalam niat. Jadi ketika orang itu niatannya tidak ikhlas karena Allah, niatannya bukan untuk negeri akhirat, niatannya sekedar pada pendeknya dunia, niatannya sekedar pada pandangan manusia, maka apabila pendeknya dunia tidak ia dapatkan, apabila pandangan manusia tidak ia dapatkan, apabila pujian manusia tidak ia terima, maka dia akan berhenti beramal. Karena memang tujuan dia beramal adalah manusia. Tujuan dia beramal adalah dunia. Apabila dunia tidak ia dapatkan, ya selesai, nggak usah beramal. Ngapain saya beramal? Apabila tujuan dari amalannya adalah pujian manusia, maka ketika tidak ada manusia memujinya, buat apa saya beramal? Nah, dari sini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Dr. Rudi dan kawan-kawan, kita tahu ternyata apa? Ternyata orang-orang munafikin di zaman An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam itu salat yang berat untuk mereka itu salat Isya dan salat subuh. Bukan karena mereka mengantuk, tidak. Normal, mereka bangun sampai malam itu normal banget. Bahkan orang-orang Arab itu punya kebiasaan
bangun malam, tidurnya itu larut banget, bahkan mendekati azan subuh. Sehingga mereka tidak sholat isya berjamaah, kemudian tidak pula mereka melakukan sholat subuh berjamaah, itu bukan karena mereka tidak mampu bangun. Apa yang menyebabkan mereka gagal beramal untuk sholat berjamaah? Sebabnya adalah karena mereka salah niat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Apa yang mereka lakukan? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka qamu telah berdiri untuk sholat, artinya bukan mereka tidak sholat loh ya. Mereka sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Males tapi. Kemudian apa niatan mereka? Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Yura'unan nas, mereka pengen dipandang oleh manusia. Niatnya lihat, kepingin dipandang oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka ingat Allah di dalam sholatnya kecuali hanya sedikit. Karena niatan mereka sholat bukan untuk mengingat Allah. Niatan mereka sholat adalah untuk dipandang manusia, maka ingat Allahnya kecil, sibuk dengan pandangan manusianya besar. Sementara di zaman An-Nabi SAW, masjid mereka tidak ada lentera, masjid mereka tidak ada lampu, sehingga apabila mereka sholat yang niatannya untuk dipandang manusia, ternyata manusia tidak mungkin memandang mereka. Terus mereka mikir, lah terus buat apa aku sholat? Sholat tidak sholat toh sama saja. Antara orang yang sholat dan orang yang tidak sholat itu tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dibedakan. Lalu terus ngapain? Lawang saya sholat untuk dipandang manusia supaya nampak saya orang beriman. Kalau tidak nampak, buat apa saya sholat? Isya matahari sudah terlalu gelap, subuh matahari belum terang. Nah, sehingga orang-orang munafikin mereka gagal beramal itu karena apa? Itu karena mereka salah di dalam menempatkan niat. Nah, maka hati-hati yang kedua, apabila kita ini merasa kok susah beramal ya, nampaknya saya ini gagal banget dalam beramal. Amalan saya ini seperti amalan yang susah untuk ikhlas karena Allah, susah untuk kemudian bisa istiqomah. Maka yang kedua, coba kita cek. Jangan-jangan niatan kita bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih contoh yang lain. Ini cerita yang kisah nyata yang kami dapatkan dari konsultasi beberapa ummahat dari masalah rumah tangga yang mereka hadapi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan rumah tangga kita senantiasa baik. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang wanita taat kepada suaminya selama 21 tahun. Bukan waktu yang singkat. Bukan cuma dia taat kepada suaminya, tapi si wanita ini, si istri ini, dia juga merawat mertuanya yang sakit selama 21 tahun. Jadi dia menikah dengan suaminya dalam keadaan si suami itu sudah memiliki orang tua yang sakit, maka dia rawat orang tuanya suami yang sakit itu selama 21 tahun. Si suami jahat sama dia. Si suami tidak perhatian sama dia. Si suami tidak pernah menyayanginya dengan tulusnya kasih sayang. Setelah sampai 21 tahun, dia memutuskan untuk rumah tangganya dihentikan. Udahlah, cerai saja. Kok nampaknya tidak berubah? Maka ketika si ibu tersebut berkonsultasi kepada kami sampaikan, Ibu, 21 tahun yang Anda lakukan ini bukanlah waktu yang singkat. Dan apabila 21 tahun untuk merubah manusia itu nampaknya sudah terlalu panjang dan seharusnya Anda bisa merubahnya.
Tapi hati-hati ibu. Kami sampaikan begitu. Jangan-jangan ketika ibu melakukan kebaikan, baik kepada suami ataupun kepada orang tua suami, niatan ibu bukannya Allah tapi suami. Bukannya Allah tapi merubah suami. Bukannya Allah tapi ingin menarik perhatian suami. Maka dengan itu Allah cemburu. Innallaha yaghar, Allah itu pencemburu. Maka ketika ada seorang hamba yang meniatkan sesuatu yang seharusnya untuk Allah, tapi ternyata diniatkan untuk selain Allah, gagal dalam beramal. Akhirnya apa? Setelah 21 tahun dia merasa lelah. Kenapa? Apa yang dia harapkan dari niatannya tidak dia dapatkan dari manusia. Coba, sekiranya manusia melakukan itu karena Allah, maka dia tidak akan kecewa. Karena kalaupun tidak mendapatkan balasan dari manusia, dia yakin kelak di hari kiamat Allah akan memberikan balasan kepadaku. Dan itulah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya kepada orang yang sabar Allah akan memberikan ganjaran kepadanya tanpa hitungan, tanpa hisab, artinya langsung masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena orang yang sabar itu tidaklah menginginkan apapun dari kesabarannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa Allah mengingatkan kita, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. وَمَا أُمِرُوا, tidaklah mereka itu diperintah oleh Allah illa kecuali liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa, untuk menyembah Allah ikhlas, lurus, dan mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Nah, sementara apabila kita tidak meniatkan ibadah kita itu untuk Allah, artinya kita telah gagal di dalam amalan itu. Mungkin bisa beramal tapi amalannya tidak diterima. Atau bahkan ketika ia kecewa tidak mendapatkan apa yang ia inginkan dari niatannya di hadapan manusia, dia akan berhenti di dalam amalnya. Maka poin kedua, ayo luruskan niat. Innama nut'imukum liwajhillah. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami ini memberi makan kepada kalian liwajhillah, untuk Allah. La nuridu minkum jazaa'an, kami tidak mengharapkan balasan dari kalian, wala syukura, begitu pula kami tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Itu poin kedua. Sekarang yang ketiga, apa sih kemudian yang menjadikan manusia itu gagal dalam beramal? Nomor satu, karena tidak punya ilmu. Nomor dua, karena salah di dalam menata niat. Apabila niatannya tidak ikhlas karena Allah, maka amal itu akan susah dia langgengkan. Yang ketiga, kathratu adz-dzamb wal ma'asi. Kathratu dzunub wal ma'asi. Terlalu banyak dosa dan maksiat. Dan kita tidak usah pungkiri. Kita mengakulah. Kita mengaku bahwasannya banyaknya dosa, banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan, itu menjadikan kita terhalang dari amal. Amal untuk kita mendekat kepada Allah. Sementara mana mungkin orang yang akan mendekat kepada Allah, dia mendekat kepada Allah dalam keadaan dirinya penuh dengan noda kemaksiatan dan dosa yang menghitam. Tidak bisa. Dibersihkan dulu tempatnya, di mana Allah hadir di dalam diri kita,
yaitu di dalam hati kita. Kita bersihkan sampai kemudian setiap kita beribadah, kita bisa beribadah dengan ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah dalam keadaan seakan-akan engkau mampu melihat Allah. Apabila engkau tidak mampu melakukan itu, maka yakin Allah memandangmu, melihatmu, mengawasimu. Itu ketika hati kita bersih dari noda dan dosa. Tapi hati-hati, apabila hati kita ini terlanjur penuh dengan dosa, terlanjur penuh dengan kemaksiatan, terus mana mungkin kita bisa ibadah dengan sempurna? Mana mungkin kita bisa beramal dengan maksimal? Mana mungkin kita bisa tobat kepada Allah dengan tobat yang penuh dengan ketulusan? Nah, maka sekarang perhatikan. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru ila ajsamikum wala ila alwanikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memandang fisik kalian, tinggi, pendek, besar, kecil, wala ila alwanikum, tidak pula pada warna kulit kalian, putih, hitam, merah, kuning, la. Wala ila amwalikum, tidak pula Allah memandang harta kalian, walakin, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yanzur, memandang, ila qulubikum, ke dalam hati kalian. Maka itulah huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul pada orang-orang yang buta huruf, yaitu orang-orang Arab. Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka itu ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, kemudian mentazkiyah mereka, mensucikan hati mereka dari kotorannya, yaitu dosa dan maksiat. Nah, maka yang kita perlu perhatikan, hati kita ini perlu dibersihkan dari dosa dan kemaksiatan. Saya kasih contoh. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar dari semua masalahnya. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah dan tempat yang tidak pernah ia sangka dan ia duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang takwa kepada Allah, Allah jadikan mudah semua urusannya. Kemudian para ulama menafsirkan ayat ini, termasuk Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, ketika manusia mendapati urusannya tidak kelar, tidak kunjung mendapatkan jalan keluar, ketika manusia mendapati rezekinya sempit dan macet, ketika manusia mendapati urusan-urusannya susah, kemudian dia tidak tahu dari mana sebabnya, alangkah celaka dia. Karena tidaklah yang menjadi sebab dari semua itu kecuali dosa. Susah ibadah, susah khusyuk, susah sholat malam, susah puasa, susah baca Al-Quran. Karena apa? Banyaknya dosa, akhirnya kita gagal dalam beramal. Contoh yang lain, kita kepingin mampu membaca Al-Quran kan? Kita kepingin gitu ya, mampu baca Al-Quran. Ya minimal satu hari berapa lembar lah, atau ada one day one juz, satu hari satu juz begitu kan. Kemudian setiap kita punya keinginan, setiap kali itu pula keinginan kita gagal. Setiap kepingin gagal, kepingin gagal, kepingin gagal. Dalam hati baru, ya Allah kok kepingin ya baca Al-Quran,
pengen gitu intens dengan Al-Quran, senantiasa pegang Al-Quran kemana-mana, lisannya tidak pernah kering dari Al-Quran, tapi ternyata senantiasa gagal maning gitu, gagal terus. Nah, maka ketika itu kita harus sadar, bukan kita yang tidak mampu membaca Al-Quran, bukan kita yang tidak punya kesempatan membaca Al-Quran, bukan kita yang tidak punya kekuatan untuk membaca Al-Quran, bukan. Tapi Al-Quran yang menganggap kita tidak pantas untuk membacanya karena kita masih kotor dengan dosa dan maksiat. Saya ulang, bukan kita yang tidak mampu, bukan kita yang tidak mau, bukan kita yang tidak berkesempatan, tapi Al-Quran pilih-pilih orang. Mana orang yang pantas membacaku, mana orang yang tidak pantas mendekat kepadaku. Maka artinya apabila sekedar baca Al-Quran saja kita tidak punya waktu, maka dengan itu kita perlu hati-hati. Jangan-jangan memang hati kita, tempat kita memandang dan dipandang oleh Allah, ini telah tertutup oleh noda dosa yang telah berkarat dalam hati kita. Nah, maka sama seperti kisah dari salah seorang ulama salaf, dia mengatakan apa? Inni adznabtu dzamba, aku melakukan satu dosa. Aku melakukan apa? Satu dosa. Fawajadtu atharahu, maka aku mendapatkan efek dari dosa ini. Apa efeknya? Muni'tu qiyamal laili sittata ashhur. Aku terhalangi dari sholat malam selama 6 bulan. Coba. Satu dosa dia lakukan. Dan Anda jangan membayangkan kalau para ulama salaf itu melakukan dosa besar. Tidak. Dosa yang mungkin dianggap kecil, dosa yang mungkin dianggap remeh. Satu dosa dia lakukan. Apa yang terjadi? Muni'tu qiyamal laili sittata ashhur. Aku terhalang dari sholat malam selama 6 bulan. Dalam kisah ulama salaf yang lainnya, ketika dia sedang masuk ke suatu masjid, kemudian dia melihat seorang laki-laki yang sedang sholat sunnah dalam keadaan dia menangis. Laki-laki yang sholat sunnah itu menangis gitu ya, menangis dia. Terus si ulama yang melihat ini mengatakan, kamu menangis kan gara-gara pengen dilihat manusia. Kamu menangis kan gara-gara kamu pengen dipandang manusia karena ini di masjid gitu loh. Jadi dalam hatinya dia ngomong laki-laki yang sholat sambil menangis itu riak gitu. Kamu riak nih. Itu gak terucap dengan lisan. Itu dalam hati. Apa yang terjadi? Malam harinya aku terhalang dari tangisanku ketika sholat malam selama beberapa waktu. Sampai bingung dia. Ini kenapa saya gak bisa nangis? Biasa saya takbiratul ihram, baca doa iftitah, kemudian baca al-fatihah. Itu langsung penuh air mata di pipi saya ini. Kenapa beberapa hari ini saya gak bisa nangis? Difikir sama dia. Ternyata apa? Ternyata dia mengingat kejadian beberapa waktu yang lalu. Dia menganggap orang lain yang menangis di dalam sholatnya, dia itu seakan-akan riya. Maka dengan suudzon seperti itu, oleh Allah dia dihukum dari amalan yang biasa dia lakukan, menangis ketika sholat malam. Nah sekarang kita, sampai kadang-kadang kita nggak ngerti nih. Ini saya terhalang dari amal ini, dosa mana yang menghalangi saya? Karena terlalu banyaknya dosa kita. Karena terlalu seringnya kita berbuat dosa. Karena tidak terjaganya diri kita dari dosa. Sampai sholat duha berat. Sholat tahajud apalagi. Puasa sunnah gak pernah. Baca Al-Quran ya mungkin sepekan sekali di hari Jumat baca Al-Kahfi. Coba, sekotor apa kita ini? Sampai sekedar untuk beribadah saja kita berat. Gagal dalam ibadah. Begitu kan? Nah kemudian sekarang hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, nomor 1,
terhalang dari ibadah, gagal dalam beramal karena faktor tidak memiliki ilmu. Maka cari ilmu. Yang kedua, karena salah di dalam niatan. Niatannya bukan karena Allah. Maka ayo luruskan niat. Yang ketiga, karena banyaknya dosa. Maka ayo tinggalkan dosa, banyak istighfar, banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, salah dalam memahami kehidupan. Orang yang salah mengartikan hidup, dia akan salah dalam mengartikan kematian. Orang yang salah memaknai kehidupan, dia akan salah dalam memaknai kematian. Orang yang salah dalam memaknai kehidupan, maka dia akan salah dalam memaknai kematian. Orang yang kemudian dia salah di dalam memahami tentang hidup di dunia, dia akan salah memahami tentang apa? Dia akan salah memahami kematian. Jadi orang yang salah orientasi tentang kehidupannya, orang yang salah orientasi tentang kehidupan, maka dia akan salah di dalam memahami kematian yang akhirnya dia gagal beramal. Contoh begini. Orang yang hidup di dunia, dia memahami dunia ini bukan kehidupan. Saya ulang ya, agar lebih mudah untuk difahami. Orang yang hidup di dunia ini, pada hakikatnya dia belum hidup. Dia sedang menuju proses kehidupan yang abadi setelah kematian. Maka Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang merasakan kehidupan pasti mencicipi kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Kemudian baru setelah kematian itu Allah akan memberikan balasan kepada kalian. Lihat, berarti sekarang kerja, sekarang ikhtiar, sekarang capek, sekarang ibadah, sekarang amal. Nanti setelah mati, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Baru setelah kematian kita akan mendapatkan balasan. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ. Barang siapa yang Allah jauhkan dari api neraka, kemudian Allah masukkan dia ke dalam syurga, faqad faz. Itulah orang yang sukses dengan kesuksesan yang sesungguhnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali apa? Kecuali mata', kesenangan, perhiasan, ghurur yang melenakan kalian. Nah, berarti kita fahami hidup di dunia ini bukan hidup. Di sini kita sedang mempersiapkan untuk kehidupan yang selamanya, yang tidak bisa kembali, tidak bisa untuk kemudian menyesal. Dunia ini jembatan. Maka ketika antum menganggap dunia ini fursah lil amal, kesempatan untuk beramal, maka antum akan manfaatkan dengan baik di sini. Sehingga nanti antum memahami kematian, itu waktunya istirahat, waktunya terima rapot, waktunya mendapatkan hasil dari kerjaanku selama di dunia. Sehingga kematian itu tidaklah menyeramkan. Tidaklah menyeramkan. Tapi ketika memahami kesempatan hidup di dunia, ya udah hidup ya hidup aja. Yang seneng makan, tidur, pesta, jalan, main-main. Tapi setelah itu mati. Apa itu mati? Mati ya mati udah. Apa itu mati? Ya udah akhir dari segalanya. Ya sudah, akhirnya rusak, gagal dia dalam beramal. Maka orang yang orientasi tentang kehidupannya salah, maka dia akan punya orientasi yang salah tentang kematian. Nah, dunia ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, dunia ini apa? Qantara ilal akhirah. Ad-dunya qantara ilal akhirah. Dunia ini jembatan yang mengantarkan kita untuk melewati, untuk sampai di akhirat.
Jadi cuma jembatan aja. Sekarang saya mau tanya sama antum sekalian. Ada orang bangun rumah di atas jembatan? Nggak ada. Ada orang kemudian pengen lama-lama di atas jembatan? Nggak ada. Semuanya pasti ingin segera sampai di tujuannya. Kenapa dia ingin segera sampai? Karena dia mengerti jembatan ini sekedar mengantarkanku untuk menuju tujuan yang asli, tujuan yang hakiki, tujuan yang utama, tujuan yang primer. Sementara jembatan ini tidaklah aku tinggali selamanya. Nah, maka ketika Anda tahu dunia ini jembatan yang mengantarkan Anda pada kematian, berarti ayo banyak beramal supaya nanti kalau mati tinggal terima hasil. Nah, poin yang keempat yang menghalangi kita dari amal, yang menjadikan kita gagal beramal karena kita salah dalam memahami dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima atakallah daral akhirah." Wabtaghi, dan carilah, fima atakallahu daral akhirah, apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu, gunakanlah apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu untuk mencari kemuliaan kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu itu melupakan nasibmu dari dunia. Artinya Allah kasih kita kesempatan hidup di dunia ini, fursah thaminah, kesempatan mahal. Karena apa? Apabila sudah meninggal, selesai semua urusan. Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath. Apabila manusia meninggal, terputus semua pahala dari amal yang mereka lakukan, terputus. Illa min thalath, kecuali Dr. Rudi dan kawan-kawan di Muslim Dokter Indonesia atau Indonesia Dokter Muslim yang dirahmati oleh Allah, yang sore hari ini mengadakan kajian bersama kami. Yang terakhir, yang kelima, salah di dalam memilih pertemanan. Nomor satu, tidak punya ilmu, menjadikan orang gagal beramal. Nomor dua, salah dalam niat, menjadikan dia gagal dalam beramal. Nomor tiga, dosa yang menghalangi dia dari perbuatan amal soleh. Yang keempat, salah di dalam memahami orientasi tentang kehidupan dan kematian. Yang kelima, apa yang menjadikan seseorang itu gagal dalam beramal? Yang kelima adalah karena dia salah dalam pertemanan. Ini penting. Sekarang saya sampaikan begini. Di dunia ini, manusia yang paling taat kepada Allah Azza wa Jal adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling takwa kepada Allah adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling kuat ibadahnya, yang paling mengenal Allah, dialah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam keadaan Nabi besar sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling takwa, manusia yang paling kenal sama Allah, manusia yang paling ibadah, manusia yang paling baik akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya, akidahnya, semua terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu pun manusia terbaik ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya untuk berteman dengan orang-orang soleh. Nabi Muhammad, Allah perintahkan untuk berteman dengan orang soleh. Naam. Nabi Musa ditemani oleh Nabi Harun. Nabi Isa punya sahabat-sahabat setia yang namanya Hawariyun. Kemudian para nabi-nabi yang lainnya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Bakar, ada Uthman, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan para sahabat yang lainnya. Kan begitu. Nah, maka di sini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan untuk senantiasa berteman dengan orang soleh. Kenapa? Supaya tidak gagal dalam beramal karena salah pergaulan. Ayatnya begini.
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Ini ayat penting banget. Wasbir, dan bersabarlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bersabarlah engkau. Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bersama orang-orang yang senantiasa zikir kepada Allah di waktu pagi dan petang hari, menginginkan ridho wajahnya Allah, menginginkan wajahnya Allah. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah engkau untuk senantiasa bersama orang-orang yang zikir kepada Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan sampai engkau palingkan wajahmu, matamu, pandanganmu dari mereka karena engkau menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan janganlah engkau taati, janganlah engkau ikuti orang-orang yang lalai hati mereka dari mengingat kami. Wa kana amruhu furuta. Akhirnya pekerjaan mereka, amalan mereka, urusan mereka melampaui batas. Nah, berarti Nabi Muhammad SAW saja Allah perintah untuk senantiasa bersama orang-orang yang soleh, agar semangat kesolihannya itu menular, agar semangat peribadatannya itu kita dapatkan. Sampai Nabi SAW mengingatkan kita, Al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang manusia tergantung agama temannya. Kan begitu. Al-mar'u, seorang manusia, ala dini khalilihi. Itu kebaikan agamanya dia tergantung agama temannya. Sampai Rasul bilang, falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya setiap dari kalian perhatikan dengan siapa dia bakal berteman. Kalau pertemanan kita dengan orang-orang yang hubbud dunia, tentu ke bawah, akhirnya gagal beramal untuk membangun akhirat. Kalau pertemanan kita orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, pertemanan kita orang-orang yang senantiasa hidup dengan Al-Quran, pertemanan kita adalah orang-orang yang senantiasa orientasinya akhirat, ridhonya Allah, maka itu akan ke bawah. Sampai apa? Salah seorang murid dari Al-Imam Malik bin Anas, rahimahullahu ta'ala, itu ketika mendapati dirinya sedang futur itu lemah dalam ibadah gitu, apa yang dia lakukan? Maka aku mendatangi Imam Malik sekedar untuk melihat wajahnya. Dan ketika aku telah memandang wajahnya Imam Malik, apa yang terjadi? Maka semangat ibadahku terpompa dan itu bertahan sampai beberapa waktu lamanya. Nah, ini faktor pertemanan, faktor pergaulan yang jangan sampai ketika faktor itu salah, apa yang terjadi? Anda gagal dalam beramal selamanya. Sementara apabila kita sudah gagal dalam beramal, kemudian kita meninggal dunia, maka tidak ada lagi kesempatan untuk kita kembali ke alam dunia. Jangan sampai kemudian kita mengatakan begini, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sampailah ketika kematian itu datang kepada salah seorang di antara mereka, sampai ketika kematian itu datang dari salah seorang kepada salah seorang di antara mereka, Rabbirji'un. Mereka mengatakan apa? Ya Allah, kembalikan aku. Rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan aku. Kenapa dia ingin kembali?
la'alli a'malu salihan fima tarakt. Nanti aku akan melakukan amalan-amalan yang dahulu aku tinggalkan. Apa Allah katakan? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuma omongan kosong kalian saja. Nah, maka jangan sampai ketika kemudian kematian itu datang, kita ini minta sama Allah, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ya Allah. Balikan ke dunia ya Allah. Karena aku akan melakukan amalan-amalan yang dulu aku tinggalkan. Allah bilang tidak bisa. Kamu sudah terlanjur gagal dalam beramal. Maka ingat, dunia, kehidupan, nafas, kesehatan, waktu, kesempatan untuk meraih amal sebesar-besarnya yang insya Allah biiznillah amal itu akan mendatangkan rahmat Allah bagi kita. Ketika kita telah mendapatkan rahmat Allah itu, maka insya Allah syurga sudah berada di depan mata. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Dr. Rudi. Tafadhol dokter. Baik, syukur Ustaz. Baik, Masya Allah. Sedang ada gangguan di komputernya, sedang di restart. Baik. Jadi saya ambil alih dulu ya Ustaz. Baik, silakan Ibu Liza. Ini ilmunya sore ini kayaknya pol gitu ya Ustaz. Allahu Akbar. Ini pas-pas lagi serius aja sih. Jadi karena tidak punya ilmu, salah dalam menata niat, terlalu banyak dosa dan maksiat, salah dalam memahami kehidupan dan kematian ya Ustaz. Iya, betul. Masya Allah. Itu yang menyebabkan kita gagal dalam beramal ya Ustaz. Betul. Baik Ustaz, ini sudah ada pertanyaan di chat ya Ustaz. Bagaimana kuncinya memilih kawan Ustaz Syukran? Bagaimana? Kuncinya memilih kawan. Kunci memilih kawan. Baik. Jadi apabila kita akan memilih pertemanan, kita mau cari teman gitu ya, kita mau mencari pertemanan, kunci pertemanan yang baik itu yang pertama dilihat agamanya. Dilihat agamanya artinya apa? Bagaimana sholatnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, itu yang pertama. Yang kedua, Anda lihat ketika Anda mulai bergaul dengan dia, nampaknya ketika aku bergaul dengan dia, itu yang muncul di pikiran saya dunia atau akhirat, itu yang kedua. Jadi ada sesuatu yang gak bisa dibohongin dalam hati ini. Kita kerasa kok. Saya kalau deket dengan fulan ini, maka nampaknya kok malas ibadah ya. Saya kalau deket dengan fulan ini kok nampaknya kuat. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, lihat agamanya. Yang kedua, lihat kedekatan Anda kepada dia itu mendekatkan Anda kepada Allah atau tidak. Yang ketiga, lihat juga pertemanan teman Anda. Jadi bukan cuma kita berteman dengan dia, tapi dia ini temanannya dengan siapa? Dia berteman dengan siapa? Nah, maka yang seperti itu insya Allah menjadikan kita semakin hati-hati ketika kita memilih pertemanan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, baik. Jazakallah khair. Wa iyyaki jazakillah khair. Ya, kita lanjut ya Ustaz. Baik, silakan. Dari Asna Lintang. Ustaz mohon izin mau bertanya bagaimana jika kita melakukan ibadah namun terbersit, misalkan ingin agar misalnya adik keluarga meniru kita untuk melakukan suatu amal, apakah niat tersebut salah? Baik, jazakillah khair. Ini pertanyaan bagus sekali. Jazakumullah khair. Terima kasih sekali. Jadi begini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita bersedekah. Itu boleh sembunyi-sembunyi dan boleh terang-terangan. Nanti arahnya akan ke pertanyaan tersebut ya. Jadi ketika Allah perintahkan kita untuk bersedekah, maka Allah berikan kepada kita ruang, boleh sembunyi-sembunyi dan itu lebih bagus, dan boleh terang-terangan. In tukhfu sadaqatikum fani'immahi. In tubdus sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum. Apabila kalian menampakkan sedekah kalian, maka itu baik. Tapi apabila kalian sembunyikan, kemudian kalian berikan secara langsung kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik untuk kalian. Nah, sehingga Allah memberikan peluang. Boleh loh sedekah kalian sembunyi-sembunyi.
Boleh loh sedekah kalian terang-terangan, tapi ingat, sembunyi-sembunyi lebih aman untuk menata ikhlas dalam hati kita. Dan Anda boleh terang-terangan, baik dalam sedekah, baik dalam beramal, baik dalam membaca Al-Quran, baik dalam sholat malam. Boleh terang-terangan, niatnya cuma satu. Ketika niatnya satu ini, maka boleh ditunjukkan, boleh dipamerkan. Apa itu? Ta'lim, untuk mengajarkan, dan untuk ittiba, untuk supaya diikuti. Jadi dua ya, supaya mengajarkan, begini loh caranya. Dan Rasulullah pernah sholat ditampakkan di hadapan para jamaah. Rasulullah naik ke atas mimbar. Kenapa kok sampai sholat naik ke asallu mimbar? Kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana tadi kalian melihatku sholat, untuk mengajarkan. Dan juga untuk apa? Mancing orang lain, memotivasi orang lain. Maka boleh ketika bersedekah, saya sedekah berapa? 500.000 rupiah. Yang lainnya tergerak, dia 500, saya minimal 200 nih, saya minimal 300, saya harus lebih tinggi, saya harus sama. Nah maka silahkan, kalau memang Anda merasa perlu ditampakkan untuk mengajarkan atau untuk menularkan amalan itu kepada orang lain, maka Anda dapat pahala double. Pahala amal dan pahala mengajarkan dan mengajak orang lain. Tapi ingat, hati-hati. Kalau amalan itu ditampakkan, tentu akan lebih susah di dalam ikhlasnya. Tentu ikhlasnya lebih susah. Maka itu yang sempat ramai kemarin, gara-gara status pahala hangus. Enggak selalu. Tidak selalu gara-gara status pahala hangus. Enggak selalu. Kenapa? Karena boleh jadi kita pasang status untuk nyemangatin orang lain. Boleh jadi kita pasang status untuk mengingatkan juga diri sendiri. Maka jangan gampang menilai niatan orang lain. Karena niat itu hanya orang yang melakukan dan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ustaz, jadi artinya niat hanya antara kita dan Allah saja ya Ustaz ya? Betul sekali, betul sekali. Tidak ada perantara siapa-siapa. Tidak ada, berat. Baik, Ustaz, ini sudah mendekati maghrib di Malang ya Ustaz? Iya betul. Khair Ustaz. Jazakumullah khair. Mohon sampaikan salam kepada keluarga. Insyaallah. Amin ya Rabb. Juga kepada peserta taklim. Mohon maaf jika ada selama pelaksanaan ini kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon Ustadz Rifki untuk menutup taklim ini. Ustadz, silakan Ustadz. Baik, untuk lebih afdolnya acara di sore hari ini, dan ini menjelang malam biasanya juga waktu-waktu yang baik untuk berdoa, marilah kita tutup dengan berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ya qawiyyu ya matin. Allahumma ya rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa shallallahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami tutup dari sini dengan doa kafaratul majlis. Salam untuk Dr. Rudi dan peserta yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.